Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS pengadaan barang dan jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Sekali lagi teman-teman, tetap semangat dan tak kenal lelah. Baik, kita langsung mulai soal nomor 1. PPK dan penyedia telah menandatangani kontrak pembangunan gedung kantor camat dengan nilai kontrak sebesar 1,5 miliar selama 180 hari kalender. Setelah penandatanganan kontrak, PPK melakukan serah terima lapangan kepada penyedia. Dalam serah terima lapangan ditemukan bahwa ada sisa material dari bangunan lama yang belum dibersihkan. Proses pengangkutan sisa material diperkirakan memakan waktu sekitar 7 hari kalender. Untuk itu PPK menetapkan hak untuk penyedia sebagai A. Keadaan kahar, B. Wan prestasi, C. Peristiwa kompensasi, D. Pemutusan kontrak, E. Perubahan lingkup pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah C. Peristiwa kompensasi. Pembahasan. Dalam konteks ini, peristiwa kompensasi merujuk pada keadaan di mana penyedia mengalami keterlambatan atau hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh faktor di luar kendali penyedia, seperti adanya sisa material dari bangunan lama yang belum selesai proses pengangkutannya. Karena hal ini bukan kesalahan penyedia dan dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek, penyedia berhak mendapatkan kompensasi, biasanya dalam bentuk perpanjangan waktu pelaksanaan tanpa dikenakan sanksi denda keterlambatan. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Kelurahan Harmoni di Kota Z menjalankan program kerja kelurahan untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 150 meter. Anggaran sebesar 200 juta diberikan dan pekerjaan dilakukan secara swakelola tipe 4 oleh kelompok masyarakat selama 3 bulan. Tim pengawas menemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Dalam kontrak tertulis sepanjang 150 meter, tetapi di lapangan hanya 145 meter. Laporan ini disampaikan kepada PPK dan Ketua Kelompok Masyarakat. Tindakan yang tepat dilakukan oleh PPK terhadap laporan tersebut ialah A. Menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan, B. Mengajukan perubahan spesifikasi teknis, C. Melakukan negosiasi ulang dengan kelompok masyarakat, D. Melakukan adendum kontrak, E. Menerbitkan surat perintah perubahan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Dalam situasi ini, adendum kontrak adalah tindakan yang tepat untuk menyesuaikan kontrak dengan kondisi aktual di lapangan. Karena ditemukan bahwa panjang jalan setapak yang bisa dilaksanakan maksimal adalah 145 meter. Perlu dilakukan penyesuaian pada kontrak. Adendum kontrak memungkinkan revisi dokumen kontrak secara resmi untuk mencerminkan volume pekerjaan yang sebenarnya dapat dilaksanakan, memastikan bahwa semua pihak menyetujui perubahan ini, dan menghindari potensi perselisihan di masa depan. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. PPK di Rumah Sakit Umum Kota C sedang menyusun spesifikasi teknis untuk pengadaan barang garis miring jasa yang bersifat rutin. Barang-barang ini mencakup produk dengan spesifikasi standar, satuan yang jelas, penggunaan berulang dan volume atau waktu yang belum dapat dipastikan seperti limbah medis, air minum staf, serta obat-obatan. Jenis kontrak apa yang paling tepat untuk pengadaan tersebut? A. Kontrak lumsum, B. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, C. Kontrak payung, D. Kontrak putar kunci, E. Kontrak biaya plus imbalan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Kontrak payung adalah jenis kontrak yang paling tepat untuk pengadaan barang garis miring jasa yang bersifat rutin, dengan kriteria produk standar, satuan jelas, penggunaan berulang, serta waktu dan garis miring atau volume yang belum bisa dipastikan. Dalam pengadaan barang garis miring jasa seperti limbah medis, air minum staf, dan obat-obatan yang memerlukan fleksibilitas dalam jumlah dan waktu pengadaan, kontrak payung memungkinkan penyediaan barang garis miring jasa secara berulang-ulang sesuai kebutuhan selama periode kontrak, tanpa harus menetapkan volume pasti di awal. Kontrak ini memberikan fleksibilitas kepada PPK untuk memesan barang garis miring jasa sesuai kebutuhan yang muncul selama masa kontrak dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.
Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Di tahap persiapan swakalola, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh tim persiapan dan ditetapkan oleh PPK. Salah satu dokumen yang disiapkan ialah A. Penetapan tipe swakalola, B. Jadwal pelaksanaan, C. Rancangan kontrak, D. Laporan swakalola, E. Penetapan HPS. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Dokumen persiapan swakalola yang ditetapkan oleh PPK terdiri dari 1. Penetapan penyelenggaraan swakalola, yang kedua, rencana kegiatan, yang ketiga, jadwal pelaksanaan, yang keempat, review spesifikasi teknis _kerangka acuan kerja, yang kelima, review RAB, dan yang keenam, finalisasi dan penandatanganan kontrak (khusus tipe 2 tipe 3 dan tipe 4. Demikian pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 5. Kementerian A memiliki program pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu yang sedang mengalami kasus hukum. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut memerlukan partisipasi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum. Hasil survei lapangan, ternyata ada beberapa lembaga bantuan hukum yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Tata cara pemilihan pelaksanaan swakalola jika ormas lebih dari satu, yaitu A. Sayembara dan kontes, B. Seleksi jasa konsultan hukum, C. Kompetisi antar ormas, D. Meminta portofolio dan proposal, E. Melakukan penilaian kualifikasi. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Untuk memilih pelaksana swakalola di antara beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang mampu melaksanakan kegiatan bantuan hukum, langkah yang tepat adalah meminta portofolio dan proposal dari masing-masing ormas. Dengan meminta portofolio, PPK dapat menilai pengalaman dan kredibilitas setiap ormas dalam memberikan bantuan hukum. Proposal membantu PPK memahami bagaimana masing-masing ormas berencana melaksanakan kegiatan bantuan hukum tersebut, termasuk metode, anggaran, dan jadwal yang mereka ajukan. Demikian pembahasan sebanyak 5 soal yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.